Baik sahabat, di keadaan saat ini, yang dimana dunia penuh dengan gejolak ekonomi dan di berita-berita sudah tidak asing lagi berbicara tentang masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi. Di sini akan dijelaskan masalah ekonomi dan kebijakan-kebijakan apa saja yang digunakan negara untuk menangani masalah ekonomi yang ada. Sebelum menjelaskan masalah ekonomi, akan dijelaskan dulu kebijakan-kebijakan ekonomi, nanti baru dijelaskan masalah ekonomi. Dari kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu berkaitan tentang bank sentral. Salah satu tugasnya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Bagaimana cara bank sentral mengatasi masalah ekonomi? Bank sentral mengatasi masalah ekonomi dengan menentukan tingkat suku bunga. Misalnya, ketika terjadinya inflasi, suku bunga ditingkatkan. Diharapkan agar masyarakat menabung uangnya. Kenapa agar masyarakat menabung uangnya? Dikarenakan jika uang yang beredar di masyarakat tinggi, tanpa diiringi produksi yang memadai, maka inflasi makin menjadi. Misalnya lagi, terjadi penurunan ekonomi bagaimana? Seperti resesi dan deflasi. Ketika terjadi resesi dan deflasi, maka diturunkanlah tingkat suku bunga. Diharapkan agar masyarakat mengeluarkan uangnya untuk memutar ekonomi. Kenapa bisa begitu? Gambarannya begini. Jika suku bunga rendah, maka orang-orang lebih memilih untuk tidak ditabung. Karena suku bunga yang rendah, bunga yang didapat rendah, lebih baik saya buka usaha atau membelanjakan uang itu. Kurang lebihnya begitu. Dalam melaksanakan kebijakan moneter yang saya sebutkan tadi, ada konsekuensinya juga. Seperti ketika menurunkan tingkat suku bunga, sedikitnya uang yang ditabung di bank. Tetapi banyak yang ingin investasi, seperti perusahaan yang ingin meminjam uang di bank. Ketika meningkatkan tingkat suku bunga, maka banyak uang yang ditabung di bank. Tetapi sedikit perusahaan yang ingin meminjam uang di bank karena bunga yang tinggi. Tapi tidak itu saja, faktor sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara juga berpengaruh. Nah, di sanalah tugas bank sentral untuk menyeimbangkannya. Kebijakan moneter ini biasanya diiringi dengan kebijakan fiskal dalam mengurus ekonomi negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan atau berhubungan dengan Menteri Keuangan, yang dimana biasanya kebijakan fiskal ini tidak jauh dari yang namanya APBN dan pajak. Apa itu APBN? Dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan ada 6 fungsi APBN atau APBD. Yang pertama ada alokasi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada stabilisasi, yang keempat ada otorisasi, yang kelima ada perencanaan, yang keenam ada pengawasan. APBN sebagai instrumen pemerintah, entah mau digunakan untuk apa misalnya, infrastruktur kah, pendidikan kah, subsidi minyak kah, kesehatan kah, sampai ke militer dan lain-lain. Distribusi, mengumpulkan dana melalui pajak. Kemudian dana tersebut digunakan untuk program sosial katakan. Misalkan stabilisasi, APBN sebagai penopang ketika terjadinya krisis seperti resesi. Mari kita masuk ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang pertama, inflasi, adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi, kalau hanya satu barang saja yang meningkat harganya, itu tidak bisa dibilang inflasi. Penyebab inflasi beragam. Yang pertama, karena faktor supply and demand. Barang yang terbatas, tapi permintaan terus bertambah, maka itu akan menyebabkan inflasi. Yang kedua, faktor distribusi. Misalnya, harga bahan bakar minyak meningkat, otomatis harga pengiriman barang meningkat dan terjadi domino efek, yang dimana produsen tidak ingin berkurang profitnya karena harga pengiriman barang yang meningkat. Maka dari itu, produsen meningkatkan harga barangnya. Terakhir, faktor peredaran uang. Ketika uang yang beredar di masyarakat tinggi, tidak diimbangi dengan produksi dan masyarakat membelanjakan untuk hal konsumtif, maka inflasi makin menjadi. Inflasi dibilang baik jika masih kurang dari 5% dalam 1 tahun. Itu menandakan adanya perputaran ekonomi yang terjadi. Kalau inflasi 90% per tahun katakan, maka itu sudah tidak baik. Kalau tadi membahas kenaikan harga barang dan jasa secara umum, atau yang bisa disebut dengan inflasi. Bagaimana dengan kebalikannya? Kalau sekarang membahas apa itu penurunan harga barang dan jasa secara umum.
Deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum. Apa saja penyebab deflasi? Kurangnya perputaran perekonomian di suatu negara. Misalnya begini, orang-orang lebih memilih uangnya untuk ditabung daripada dibelanjakan, dan itu menyebabkan perputaran ekonomi menjadi lebih lambat. 2. Faktor peredaran uang yang kurang. Gambarannya begini, katakan di suatu negara yang memiliki pendapatan domestik bruto, misalnya 1 triliun dolar, tetapi uang yang beredar, baik uang kartal, uang giral, deposito, dan lain-lain, itu totalnya 300 miliar dolar. Maka, kalau begini, deflasi bisa sangat terjadi, dikarenakan kurangnya uang untuk membeli barang, dan kurangnya uang yang berputar di suatu negara tersebut. Yang berikutnya, stagflasi. Stagflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, tetapi diiringi dengan penurunan ekonomi, bisa berupa pengangguran. Penyebabnya bisa dikarenakan perang di suatu negara, dan negara yang perang memiliki peran penting dalam sektor energi dunia dan keuangan. Masalah ekonomi yang berikutnya adalah resesi. Terjadi ketika 2 kuartal berturut-turut ekonomi di suatu negara mengalami kemunduran dibandingkan dengan 2 kuartal tahun sebelumnya. Penyebabnya kurangnya perputaran ekonomi di masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung, maka mengakibatkan pengangguran dikarenakan penurunan produksi dan permintaan konsumen yang sedikit, yang menyebabkan perusahaan lebih sedikit dalam membutuhkan faktor produksi, bisa modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai human capital. Yang berikutnya adalah pengangguran. Ketika usia angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum dapat, ini juga berbahaya di dalam perekonomian, yang menyebabkan menurunkan produktivitas. Masalah perekonomian yang terjadi itu telah dirasakan di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, seperti inflasi, resesi, dan masih banyak lagi lainnya sudah dirasakan. Jadi, bagaimana sekarang pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dan berani mendobrak, memiliki pendirian yang baik tentunya, jangan ikuti mereka yang tidak ingin kita maju. Untuk pejabat, jangan mudah diintervensi oleh kekuatan asing yang memundurkan Indonesia. Setidaknya, win-win solution. Menurut sahabat bagaimana?